Mia. Suara lembut Rafael memanggil nama wanita cantik itu. Ya. Sahut Mia, tatapannya masih terfokus pada Amar dan Amara yang tengah asik menikmati kartun di ponsel milik pria itu. Senyum kebahagiaan terpancar di wajahnya melihat tingkah polos kedua bocah kembar itu, tak henti-hentinya melolong tawa, membuat suasana di sekitar mereka jadi terasa lebih hangat dan penuh canda. Jujur, aku tidak percaya dengan semua tuduhan yang dilemparkan warga desa padamu dan kedua adikmu, ungkap Rafael, membuat Mia refleks menoleh. Mata mereka bertemu, saling menatap penuh serius. Detik demi detik berlalu, sebelum Mia akhirnya mengalihkan pandangannya. Sorot tajam Rafael yang mampu menembus hatinya, membuat Mia merasa gusar. Kenapa kamu tidak percaya? Hampir semua orang di sini meyakini tuduhan itu, celetuk Mia, masih berusaha menghindari kontak mata dengan Rafael. Rafael tersenyum sinis, bagaimana aku bisa mempercayainya? Bahkan setelah pertemuan-pertemuan kita, aku tetap merasa baik-baik saja. Jika yang dikatakan warga desa itu benar, mestinya aku sudah mati dan dikubur saat ini. Mia menghembuskan napas berat, hatinya seakan tercabik-cabik. Semua tuduhan itu memang tidak benar, tetapi para warga desa sudah terlanjur mempercayai berita bohong tersebut hingga membuat dirinya dan kedua adik kembarnya tersisih serta diasingkan. Semua itu hanya fitnah belaka. Fitnah jahat yang sengaja diciptakan oleh seseorang yang tak pernah bisa menerima keberadaan kami, terutama kedua adikku yang tak berdosa, ujar Mia dengan suara lirih, seolah tak sanggup untuk mengucapkan kata-kata tersebut. Kesedihan yang mendalam, terpancar jelas di raut wajahnya yang pasrah. Rafael terpaku, terkejut mendengar pengakuan menyayat hati yang baru saja Mia sampaikan. Firasatnya tentang ketiga saudara itu ternyata benar adanya. Jadi, semua yang kudengar tentang kalian hanyalah fitnah semata. Rafael menatap Mia, mata sipitnya membola, memancarkan empati mendalam. Mia pun menganggukkan kepalanya perlahan. Mengiyakan pertanyaan yang dilontarkan oleh Rafael barusan. Ya, Tuhan. Rafael geleng-geleng kepala, matanya melotot tak percaya. Sungguh, dia tidak menyangka akan ada seseorang yang begitu keji, mampu mengarang fitnah hingga mengasingkan ketiga bersaudara itu. Jika memang itu yang terjadi, lantas kenapa kau tak mencoba menjelaskan dan membuktikan kepada mereka semua bahwa tuduhan itu salah besar? Ayo, buktikan pada mereka bahwa kalian baik-baik saja dan tak memiliki riwayat penyakit apapun, seru Rafael, wajahnya merah padam oleh amarah yang meluap-luap. Mia tersenyum getir, penuh kepahitan. Untuk apa? Bukankah mereka takkan pernah percaya kata-kataku? Semua yang mereka percayai hanyalah omongan wanita jahat itu. Wanita jahat. Siapa yang kau maksud, Mia? Kedua alis Rafael berkerut, tanda rasa penasaran yang menerjang hati dan pikiran pria itu. Suasana menjadi semakin tegang, rasa ingin tahu Rafael seakan tak tertahankan. Mia menghela napas panjang, wajahnya tampak serius dan tegang. Sebaiknya kita bicara di luar. Aku tidak ingin Amar dan Amara mendengarnya, bisik Mia dengan lembut, memastikan bahwa kedua adik kembarnya tidak tersentak karena percakapan yang akan terjadi. Rafael mengangguk dengan ekspresi penuh kesungguhan, seolah merasakan beban yang sama dengan Mia. Ia kemudian mengayunkan langkah keluar dari gubuk yang kusut tersebut, mengikuti jejak kaki Mia menuju tempat yang lebih jauh dari jangkauan pendengaran Amar dan Amara. Setibanya di luar. Sebenarnya, Mia menghela napas dalam,
mencoba mengumpulkan keberanian untuk membuka lembaran kelam masa lalunya. Rafael memandangnya dengan penuh perhatian, bersiap untuk menyimak setiap kata yang terucap dari bibir wanita cantik itu. Dahulu, aku dan ibu hidup dalam keterpurukan, tepat setelah ayah pergi untuk selama-lamanya. Di saat kami tenggelam dalam kesedihan, tiba-tiba seorang pria hadir, bagaikan oase di tengah padang pasir, menawarkan kehidupan yang lebih baik untukku dan ibu. Pria itu tak lain adalah pemilik perkebunan teh terbesar di desa ini, seseorang yang sangat dihormati dan disegani. Mia menelan ludah sebelum melanjutkan. Demi kebahagiaanku, ibu menyetujui lamaran pria itu dan mereka pun menikah. Ia menarik napas dalam, seakan mencari kekuatan untuk menceritakan kisah pahit yang selama ini terpendam di dalam hatinya. Benar saja, tak lama setelah pernikahan, kehidupan kami pun mulai membaik dan hanya beberapa bulan kemudian, ibu dinyatakan hamil. Anak dari pria yang menjadi penyelamat kami itu. Namun, siapa sangka, ketika ibu dalam kondisi hamil tua, tiba-tiba berita buruk kembali datang menyapa kami. Pria itu menghembuskan napas terakhirnya secara misterius, dan inilah awal dari penderitaan kami yang sebenarnya. Mia menatap lembayung jingga di ufuk barat, lemparannya jauh menembus batas pandangan. Gadis itu tiba-tiba mengulas senyuman sinis. Menertawakan nasib buruk yang tak henti menyapa kehidupannya. Lalu, siapa wanita jahat itu? Apakah dia ada sangkut pautnya dengan pria yang menikahi mendiang ibumu? Potong Rafael, tajam bak mata Lang. Suasana menjadi lebih tegang, seolah tak sabar ingin tahu rahasia. Besar apa yang tersembunyi di balik wanita berparas cantik itu? Ya, wanita jahat itu adalah istri pertama dari pria tersebut. Ia merasa terpukul seolah dunia runtuh setelah tahu bahwa ibu tengah mengandung pewaris yang akan mewarisi seluruh harta kekayaan sang suami. Kekecewaan wanita jahat itu kian memuncak, lalu berujung pada fitnah keji yang berhasil menghancurkan kebahagiaan kami dan membuat kami terbuang, geram Mia. Yang lebih menyayat hati, ibu pergi selamanya tak lama setelah melahirkan. Saat itu aku masih berusia 16 tahun, terpaksa menjadi pelindung dan sumber penghidupan bagi kedua adik kembarku yang terlantar, warisan dari mendiang ibuku. Coba bayangkan betapa pilu hatiku, beban kehidupan yang terlalu berat kala itu, sambung Mia, tangisannya menetes, merasuk luka hatinya yang kembali terbuka. Tampak sorot mata Rafael terpana, napasnya tercekat. Tak tahu apa yang harus diucapkan. Kesengsaraan yang menimpa Mia beserta kedua adiknya sungguh berada di ambang batas logika. Semesta seolah mempermainkan takdir mereka, tapi demi cinta pada adik-adiknya, Mia bertekad meraih impian serta memelihara nyawa keluarganya tersayang. Jika aku boleh tahu, kenapa ibumu bisa meninggal? Tanya Rafael dengan hati-hati, berusaha untuk tidak menyakitkan hati Mia. Dia ingin tahu tapi takut melukai perasaannya. Kemungkinan besar ibu telah diracun oleh wanita jahat itu, jawab Mia dengan nada berat, kesedihan terasa menyelimuti suaranya. Ibu meregang nyawa tepat setelah menenggak jamu buatan bidan beranak yang terkenal di desa ini. Saat itu aku berusaha mencari keadilan, tetapi siapa yang percaya dengan kata-kata bocah 16 tahun? Mereka menganggap aku sudah gila setelah kehilangan ibu. Rafael merasa sangat bersimpati. Hatinya berkobar ingin membantu Mia mencari kebenaran. Air mata menitik tanpa terasa, namun dengan sigap ia menyeka air matanya agar Mia tidak melihat kepedihan yang ia rasakan. Sudahlah, jangan menangis lagi. Aku berjanji padamu, Mia.
Aku akan bantu kamu menemukan keadilan. Merebut kembali semua hak Amar dan Amara dari tangan orang-orang jahat itu, ucap Rafael. Menepuk pelan pundak Mia yang masih bergetar dengan hebat. Tapi, rasanya sungguh mustahil, Tuan. Mia mengangkat kepalanya dan kini menatap Rafael dengan mata yang masih berair. Menyeka buliran bening itu dengan lembut dan mencoba menahan rasa sesak yang masih menyelimuti di dalam dada. Kenapa mustahil? Oh ayolah, Mia. Kamu harus percaya dan kamu harus yakin bahwa kamu dan adik-adikmu bisa merebut semuanya kembali. Kalian harus bahagia, karena itu adalah hak kalian, ucap Rafael, mencoba menyemangati Mia yang selalu berputus asa menghadapi semua permasalahan peliknya. Kamu tidak kenal siapa mereka, Tuan. Mereka itu jahat, terlebih wanita itu. Ia bisa melakukan apa saja karena dia punya segalanya, jelas Mia dengan begitu serius. Rafael tersenyum sinis. Benarkah? Kita buktikan saja nanti. Kak Mia, aku lapar. Tiba-tiba terdengar suara Amara dari dalam gubuk. Mengeluh kalau perutnya masih terasa lapar, meskipun barusan sudah memakan beberapa macam camilan yang diberikan oleh Rafael. Mia dan Rafael kembali saling tatap untuk beberapa saat, sebelum Mia memutuskan untuk masuk ke dalam gubuknya. Sementara Rafael menyusul di belakang gadis itu. Hush, Mara, bikin malu aja. Kedengaran Om Rafa tuh. Celetuk Amar dengan wajah menekuk menatap Amara yang kini tengah memegangi perutnya yang terasa sangat lapar. Tapi kamu juga, kan? Hayo, jujur. Balas Amara sambil tertawa pelan menggoda. Amar. Wajah bocah laki-laki itu memerah, menahan malu. Apa yang dikatakan oleh saudari perempuannya itu memang benar adanya. Hush, diem. Ucap Amar dengan setengah berbisik. Tak ingin suaranya kedengaran oleh Rafael dan Mia. Mia dan Rafael tersenyum kecil mendengar celotehan kedua bocah itu. Jika Rafael memilih menghampiri kedua bocah kembar itu, Mia memilih mempersiapkan makanan mereka. Namun, baru saja Mia meraih panci penggorengannya, tiba-tiba terdengar suara seorang laki-laki yang berteriak di depan gubuk dengan begitu lantang. Keluar kalian. Jika kalian tak mau keluar, maka bersiaplah, gubuk ini akan kami bakar. Teriak pria itu berhasil mengejutkan keempat orang yang tengah berada di dalam gubuk tersebut. Lagi, Rafael dan Mia saling lempar pandang dengan raut wajah yang terlihat bingung. Seolah-olah saling bertanya. Siapakah yang tengah berteriak di depan gubuk? Dan bukan hanya satu dua orang, tetapi ada banyak orang yang berada di luar sana. Kakak. Amar dan Amara sontak berlari ke arah Mia. Mereka ketakutan, seluruh tubuh mereka tampak bergetar dengan hebatnya. Kedua bocah kembar itu segera menghambur ke pelukan sang kakak dan memeluknya dengan begitu erat. Kakak, kami takut. Ucap Amar dengan wajah memucat. Membenamkan wajahnya lebih dalam lagi ke dalam pelukan Mia. Tenang, sayang. Tidak akan terjadi apa-apa. Benar kan, Tuan Rafael? Mia melirik Rafael, meminta bantuan untuk meyakinkan kedua adiknya bahwa semua akan baik-baik saja. Ya, sayang. Kalian akan baik-baik saja. Percayalah sama Om, sahut Rafael, turut meyakinkan. Ia mengelus puncak kepala kedua bocah itu dengan sangat lembut. Sembari menatap tajam ke kedua bola mata Mia yang juga tampak begitu ketakutan. Tunggulah di sini. Biar aku yang akan menemui mereka, ucap Rafael pelan, dengan begitu serius. Tapi, Tuan, belum selesai Mia berucap,
Lelaki itu sudah pergi meninggalkannya dan kini menghilang dari balik pintu gubuk reot mereka. Amara mendongak, menatap sendu ke arah Mia. Kak, siapa mereka? Apakah mereka akan menyakiti kita? Mia menggelengkan kepala dengan cepat. Tidak, sayang. Seperti yang dikatakan oleh Tuan Rafael, mereka tidak akan bisa menyakiti kita. Setelah mendengar jawaban dari Mia, Amara pun kembali membenamkan kepalanya ke dalam pelukan Mia. Mia menatap cemas ke arah pintu dan bergumam dalam hati. Semoga saja apa yang dikatakan oleh pria itu benar.